sekularianisme itu paham yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang disebut ada adalah yang materi, sedangkan yang materi itu tidak ada. Makanya dulu guru-guru PKI dulu, Gerwani ya, ngajarin ke murid-muridnya, anak-anak coba angkat tangan, berdoa kalian, ya Allah saya minta permen, tutup mata, ya Allah saya minta permen, sekarang buka mata, ada permennya enggak? Enggak ada, jadi Tuhan tidak ada. Sekarang tutup mata lagi, angkat tangan, ibu guru saya minta permen, dikasih permen sama ibu guru. Buka mata, lihat tangannya, ada permen nggak? Ada. Nah, karena bu guru ada. Kalau minta sama Tuhan nggak ada permennya karena memang Tuhan tidak ada. Nah, akidah seperti itu akidah materialisme, komunisme. Di dalam ijtima ulama seluruh Indonesia di Palembang tahun 1957, akidah seperti itu sudah dinyatakan adalah bertentangan dengan Islam dan haram bagi umat Islam untuk memeluknya. Ya, itu dinyatakan dalam Munas Alim Ulama se-Indonesia tahun 57. Makanya PKI sewot banget dengan ulama. Akhirnya PKI bujuk-bujuk Bung Karno, neken-neken Bung Karno agar membubarkan partainya para ulama, yaitu Partai Masyumi. Tahu Masyumi? Siapa yang mendirikan Masyumi? Tahu nggak? Tahu nggak yang mendirikan Masyumi? Siapa yang mendirikan Masyumi? Kiai Haji Hashim Asy'ari. Itu yang mendirikan Masyumi. Ya, nanti kabar-kabar akan ngaji tentang itu ya. Sekarang kita fokusnya bagaimana mengokohkan akidah melawan COVID. Tadi ya akidah komunis ya. Jadi orang yang hatinya terikat dengan pandangan materialisme tadi, maka akidahnya adalah akidah materialisme, ateisme, merupakan dasar daripada ideologi komunis. Adapun akidah sekularisme adalah akidah yang menyatakan bahwa kehidupan harus dipisah dari agama. Itu akidahnya. Fasludin anil hayat, memisahkan agama dari kehidupan. Mereka mengakui adanya Tuhan, tapi menurut mereka Tuhan adalah God is the world's maker. Tuhan adalah pencipta arloji. Arloji udah diciptain jalan sendiri, arloji. Gak usah dituntut lagi, jalan sendiri. Nah, manusia juga gitu, diciptakan oleh Tuhan. Setelah itu jalan sendiri, bikin hukum-hukum sendiri, gak ada hubungan lagi dengan Tuhan. Nah itu, ya, pandangan seperti itu namanya sekularisme, memisahkan agama, memisahkan Tuhan dari kehidupan. Tuhan hanya pada saat baptis, Tuhan hanya pada saat kawin, Tuhan ada hanya pada saat kematian. Di luar itu gak ada Tuhan. Jual beli gak ada Tuhan. Sewa nyewa gak ada Tuhan. Urusan kantor gak ada Tuhan. Pemerintahan gak ada Tuhan. Begitu. Ini akidah Kristen. Nah, sedangkan akidah Islam adalah akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau itu yang ada, yang kita ikat di hati kita, maka akidah kita adalah akidah Islam. Paham itu secara bahasa ya? Secara istilah sekarang. Secara istilah apa secara istilah? Secara istilah akidah itu adalah al-fikratul kulliyah, ya, di depan aja nggak usah ditulis karena kalau ditulis pasti susah, ya kan? Al-fikratul kulliyah anil insani wal kauli wal hayati, ya, wa amma qablaha
wa amma qabla apa tadi al-fikratul kulliyah, pemikiran yang menyeluruh. Bahasa Indonesia boleh catat. Akidah itu secara istilah adalah pemikiran menyeluruh tentang manusia, alam semesta dan kehidupan di dunia, dan tentang sebelum dunia, ya, amma qabla dunia wa amma ba'da dunia, dan setelah dunia, wa an ala qadiha bima qablaha wa ma ba'daha, dan hubungan antara dunia yang terdiri dari manusia, alam semesta dan kehidupan. Unsur dunia itu cuma 3 ya: manusia, alam semesta dan kehidupan. Dengan sebelum dunia dan dengan setelah dunia. Nah, itu istilah akidah. Pemikiran yang menyeluruh. Apa pemikirannya? Menurut pandangan Islam, pemikiran menyeluruh tentang dunia, baik manusia, kehidupan, dan alam semesta. Sebelum dunia adanya Allah yang menjadi sangkan paraning dumadi, ya. Segala bentuk kejadian ini asal usulnya adalah Allah menciptakan alam semesta, bumi, langit dan seluruh isinya, termasuk manusia. Kemudian setelah dunia ini pasti akan kiamat. Setelah dunia akan ada akhirat. Itu pemahaman Islam. Lalu hubungannya apa? Hubungan manusia dengan sebelum dunia, yaitu Allah, adalah hubungan penciptaan. Berarti apa? Allah al-Khaliq, manusia al-makhluk, alam semesta al-makhluk, kehidupan adalah al-makhluk. Kok kehidupan al-makhluk gimana? Nah, ada ayatnya, alladzi khalaqal mauta wal hayata linabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Surah Al-Mulk, ya. Nah, itu berarti apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kehidupan itu makhluk. Yang menciptakan hidup adalah Allah, yang menciptakan mati adalah Allah, yang menciptakan kita adalah Allah, menciptakan alam semesta adalah, yang menciptakan gunung adalah, yang menciptakan onta adalah, yang menciptakan taun adalah, yang menciptakan corona adalah, yang menciptakan COVID-19 adalah. Berarti udah jelas sekarang bahwa COVID-19 adalah makhluk Allah. Kalau malaikat makhluk Allah enggak? Nah, ini hubungan dengan sebelum dunia. Dengan setelah dunia bagaimana? Bahwa manusia pasti akan dibangkitkan dari kubur. Pertama, tiupan sangkakala yang pertama, seluruh bumi hancur. Gak ada yang tahan. Gak ada lagi yang namanya gunung. Hancur, semua gunung hancur. Sekarang saya dengar Gunung Salak saja di Bogor dekat rumah saya udah melekat. Ya, kalau doa mudah-mudahan jangan buru-buru, ya. Anak saya masih kecil-kecil, ya, belum ada yang nikah, gitu. Nah, tapi kalau Allah mengendaki besok meletup, ya meletup semua di sini. Betul? Nah. Setelah itu tiupan sangkakala yang kedua, bangkit semua dari kubur. Manusia bangkit dari kubur. Yang nggak percaya kaget aja. Ya wailana mamba'asana min markodina. Itu yang biasa baca surat Yasin, insya Allah akidahnya itu. Bukannya bid'ah kalau Ustaz bis baca surat Yasin kok bid'ah. Baca kitab togel itu kalau bid'ah. Yang sembarangan baca Yasin. Kan nggak ada Ustaz malam Jumat itu kewajiban baca Yasin. Yang ada surat Kahfi. Ya, kalau malam Jumat kan surat Kahfi, Jumat siang juga surat Kahfi. Kalau Yasin tiap malam. Jadi yang orang biasa baca Yasin malam Jumat aja itu kurang.
Tapi dia malam. Berarti malam Jumat boleh nggak? Boleh. Malam Sabtu boleh. Malam Minggu boleh. Malam Minggu itu bukan wakuncar, baca Yasin. Paham? Nanti nggak dapat istri. Siapa bilang? Dulu orang baca Yasin, kiai baca Yasin, istrinya banyak kok. Betul nggak? Nggak pernah pacaran, nggak pernah melirik cewek, istrinya banyak di kiai-kiai. Mereka baca Yasin gitu. Nanti ibu, apa kalau itu sekarang baca Yasin? Yang penting baca Yasinnya, gitu ya. Oke, masih bisa dilanjut nih? Ya, jadi akidah ya, hubungan pemikiran tentang dunia, sebelum dunia dan setelah dunia. Setelah dunia, akhirat itu adalah maliki yaumiddin. Akhirat itu yaumiddin. Apa yaumiddin? Hari pembalasan. Apa itu hari pembalasan? Ya, yang iman, yang soleh masuk surga, yang kafir, yang maksiat ya masuk neraka. Ya, tapi nanti ada perhitungan, ada penimbangan. Faman saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Yang berat timbangan amal solehnya ya hidupnya akan hidup ya radiyah, yaitu di dalam surga. Dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan. Tapi kalau yang berat amal salahnya atau ringan amal solehnya, keberatan amal salahnya, fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Udah pernah pintar kita. Tapi saya susunkan sistematis ini biar gampang. Kan kalau ayat-ayat kan ibu-ibu pada pintar, sering baca, cuma berserakan, tidak sistematis. Ibarat nih, punya pasir, punya batu, punya bata, punya kapur, punya semen, tapi nggak bisa bikin rumah. Hanya bahan-bahan material yang berserakan. Mari sekarang kita susun kembali. Saya kasih rumus susunannya, nanti begitu ketemu ayat nanti diingat, oh ini masuk sini, oh ini masuk sini, oh ini masuk sini. Oke ya. Jadi secara istilah apa kalau gitu akidah Islamnya? Adalah sekumpulan pemikiran-pemikiran yang diadopsi oleh manusia tentang kehidupan dunia berupa diri manusia sendiri, alam semesta dan kehidupan, di mana sebelum kehidupan adalah Allah, di mana setelah kehidupan dunia ada akhirat, di mana yang berkuasa di akhirat adalah Allah yang maliki yaumiddin. Limanil mulkul yaum, gitu kan? Al yaum lillah, ya. Jadi yang paling berkuasa nanti di akhirat adalah Allah. Nggak ada lagi. Semua penguasa nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Kalau sekarang aja masih berharga, ya. Nah, hari pembalasan itu adalah untuk membalas amal kita dunia, sikap dan amal. Sikap berarti keyakinan. Apakah kita tauhid atau syirik? Apakah kita Islam yang kafah atau Islam yang kesusupan sekularisme atau Islam kesusupan materialisme? Ini yang kadang-kadang nggak dibahas. Sehingga kalau kita lihat data-data itu, PKI ternyata ada yang namanya Aidin segala macam. Itu nama orang Arab, ya. Ada Ahmad Khoirul, namanya bagus Ahmad Khoirul, ternyata pimpinan PKI. Ya. Ada Amir Salihuddin, nggak taunya Kristen, pimpinan PKI. Nah, jadi kita jangan, istilahnya kita harus berpikir, ya. Nah, itulah perusahaan dengan pengajuan. Nah, kembali akidah Islam dapat disingkat dalam kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu singkatan dari akidah Islam. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu hidup kita mengikuti Allah. Lalu
fungsi akidah apa? Fungsi akidah adalah untuk mempengaruhi akliyah, mempengaruhi cara berpikir. Ya, mempengaruhi cara berpikir. Kalau kita disodorkan ini air putih, kemudian ini khamr misalnya, minuman keras. Ya. Kita akan berpikirnya menggunakan akidah. Ya. Memang dari segi fakta air gunanya untuk apa? Minum kan? Minuman keras juga untuk minum. Tapi antara air putih dengan minuman keras itu beda. Berdasarkan apa? Penilaian dari akidah. Air menurut akidah Islam dia adalah memang untuk kehidupan dan hukumnya adalah mubah, halal. Sedangkan miras itu adalah memang ada manfaatnya untuk kehidupan. Paling tidak untuk nganget-ngangetin badan gitu ya di daerah dingin. Tapi ada dosanya gitu. Ya, disebut di dalam Al-Qur'an ya. Bahwa di dalam khamr itu ada ismun kabirun wa manafi'ul linnas ya. Ya, yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'ul linnas. Katakanlah bahwa di dalam khamr dan judi ada dosa besar dan ada manfaat untuk manusia. Wa ismuhuma akbaru min nafihima. Tapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaat keduanya. Itu kita suruh berpikir sebelum akhirnya diputus oleh Allah bahwa innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Al-Maidah 90. Jadi gunanya akidah itu untuk kita berpikir, fungsi akliyah, supaya kita mampu membedakan antara khamr dengan air. Baik kita sebagai warga biasa maupun kita sebagai pemerintah. Kalau sebagai pemerintah kan kadang berpikir gini, ya dibiarin peredaran minuman keras hanya dibatasi. Karena apa? Ada manfaatnya pribadi, gitu kan? Ada manfaatnya untuk pendapatan asli daerah, gitu kan? Tapi kan sesungguhnya dosa keduanya itu lebih besar daripada pendapatan, daripada manfaatnya. Bahkan pemerintah Amerika sudah pernah hitung-hitung, ternyata biaya untuk merehabilitasi orang kena minuman keras, alkohol itu jauh lebih besar ya daripada cukai alkohol. Itu menurut penelitian di Amerika. Ya. Nah, jadi supaya kita berpikir ya, kalau mau tuflihun, mau beruntung, mau sukses, jauhi. Ya, fajtanibuhu, jauhilah ya yang namanya minuman keras, yang namanya judi. Dulu kan sampai ada ketua komisi fatwa MUI yang membolehkan SGSG. Pernah ingat ya? Memang ada manfaatnya itu judi, tapi dosanya jauh lebih besar, madorotnya jauh lebih besar. Udah tinggalin aja kalau ingin sukses. Makanya kalau hal-hal yang diharamkan oleh Allah masih kita pakai, ya tidak akan sukses itu. Ini akliyah. Akliyah itu mempengaruhi nafsiyah, mempengaruhi tingkah laku. Kalau orang dasarnya akidah Islam, dia sebagai warga, dia tidak akan minum khamr, tidak akan minum miras, tidak akan beli miras, tidak akan jual miras, bahkan ngangkut miras atau nuangi saja dia tidak akan, karena itu ada habisnya. 10 kalau nggak salah perbuatan-perbuatan yang terkait khamr itu dilarang. Nah kemudian kalau dia sebagai pemerintah, dia nggak akan keluarin izin untuk peredaran minuman keras. Ya. Tapi kan ada manfaatnya, memang ada manfaatnya.
Kalau kita nggak pakai akidah Islam untuk cara berpikir kita, tapi kita gunakan akidah sekuler, ya maka keluar izin untuk minuman keras, ya begitu. Nah, kemudian sekarang kita pindah fungsi akidah menghadapi musibah. Menurut akidah Islam berarti kita berpikirnya mengikuti keterangan Islam. Ya, apa penjelasan Islam tentang musibah? Musibah itu bisa musibah bencana alam, bisa musibah karena peperangan, ya, bisa musibah karena peperangan. Termasuk virus ini, COVID ini. Ini bisa jadi memang bencana alam, tapi bisa juga buatan ini. Ada yang nyemprotin virus, makanya nggak selesai-selesai. Disemprotin terus gimana? Semprotan kemarin selesai, ada semprotan baru. Perlu waktu nggak untuk nyelesain? Perlu waktu. Masih harus ada usaha, ada korban juga. Terus itu akan terjadi selama yang nyemprot masih ada. Nah, kita tidak sedang membahas ini virus ada yang nyemprot atau tidak. Sudah biarin aja. Nggak kita bahas. Tapi dampak dari virus ini yaitu musibah ternyata menimbulkan penyakit dan menimbulkan kematian. Walaupun ada juga yang sembuh. Apakah semua masyarakat itu pasti kena virus? Tidak. Ada yang kena, ada yang tidak. Ada yang kena COVID, ada yang tidak. Yang kena COVID, ada yang mati, ada yang sembuh. Itu sudah nggak perlu dipertanyakan lagi karena itu sudah fakta yang sudah terpapar ya. Nah, sekarang untuk ambil sikap, apa yang ada di dalam Al-Quran tentang bencana seperti ini? Kembali pada firman Allah. Satu, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah wahai Muhammad, la yusibana tidak akan menimpa kita illa kecuali ma kataballahu lana, kecuali yang Allah tetapkan, Allah tulis di Lauhul Mahfuz itu akan ngenain kita. Ya. Itu ayatnya. Dan ini ayat tentang peperangan. Dalam peperangan itu ada pasukan kita, pasukan Rasulullah yang hidup, ada yang terluka, ada yang meninggal. Ada yang nggak kena sama sekali, tapi kenain musuh. Ada yang kena tombak, kena panah, kena pedang, ya, terpotong tangannya, ada yang terpotong hidungnya, ya. Nah, di antara yang luka ada yang meninggal. Nah, itu disimpulkan dalam ayat, qul katakanlah wahai Muhammad, la yusibana, tidak akan menimpa kita kecuali ma kataballahu lana, apa yang ditulis oleh Allah kepada kita. Ini saya salah bawa kacamata tadi ya, jadi agak sulit kecil ya, tapi kurang lebih bunyinya yang gitu ya. Nanti saya susulkan ya surat berapa ayat berapa. Tapi kalau nggak salah, kalau nggak Al-Anfal Taubah, itu pokoknya surat tentang perang ya. Mungkin kalau ada yang ingat boleh dibuka di gadget ya. Sebenarnya gampang juga dibuka di HP, tulis saja. Lan yusibana, sob ya sob ya ba nun alif ba. Qul la yusibana. Nah, berarti itu harus jadi keyakinan kita, akidah kita. Akidah. Tidak akan mengenai kita kecuali yang sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Dan semua takdir itu ada dalam Lauhul Mahfuz. Ya, dalam surat Yasin sering kita baca, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jelas. Ya, di situ makanya untungnya ibu-ibu yang selalu baca surat Yasin, ya, tiap malam, biar hafal.
Sehingga kalau ada yasinan dimanapun ya udah hafal enak aja gitu ya. Nah, kemudian itu dari segi kita kena apa tidak ya. Sekarang dari segi wabah ini siapa yang bisa mencabutnya? Hanya satu, Allah. Kan bisa Pak Ustadz. Manusia yang nyemprot udah berhenti kan hilang. Belum tentu. Karena yang udah disemprot ini sudah di luar kendali manusia. Bisa aja. Kalau bikin mutasi macam-macam ada terus, bahkan bisa lebih gede. Jadi ada ayatnya berbunyi begini. Wa iyyamsasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Itu suratnya dalam Al-Quran 30 juz pasti ada ya. Kalau nggak percaya cek satu-satu pasti ketemu. Kalau nggak ketemu pasti ada nganturnya dalam baca itu ya, sehingga kelewat ya. Saya hafal bunyinya, cuma letaknya di mana kurang hafal ya. Tadi nggak sempat nyapit ya, sudah subuh udah nyampe di berangkatnya Lilian ya. Baik, sekarang bagaimana kita menghubungkan akidah ini untuk menghadapi COVID? Nah, jadi fungsi akidah kita menghadapi musibah itu apa? Yaitu supaya kita yakin bahwa ini memang ada dalam takdir Allah dan tidak bisa menghilangkan kecuali Allah. Sekarang terkait dengan musibah pandemi, kita lihat nih. Ada hadis yang terkait itu. Lihat ada? Dalam kitab apa itu? Sahih Al-Bukhari ya, juz 8 halaman 127. Kita asumsikan COVID ini sama dengan taun. Taun ini musibah yang ada di masa Rasulullah dan masa-masa berikutnya. Termasuk yang cerita Khalifah Umar mau masuk ke Syam nggak jadi karena di sana ada taun. Taun ini wabah yang ganas. Kira-kira satu RT itu mungkin bisa setengahnya kena gitu. Karena waktu itu 25.000 orang di Syam itu kena ya. Nah, kalau COVID belum sampai segitu ya. Tapi kita anggaplah COVID adiknya taun lah gitu ya kira-kira ya. Hadatsani Ishaq bin Ibrahim Al-Hamdali akhbarana Nadhr hadatsana Dawud ibnu Abi Hurrah an Abdullah bin Buraidah an Yahya bin Ma'yamar anna Aisyah radhiyallahu anha. Nah, saya terjemahin dari anak Aisyah aja ya. Saya enggak baca. Anna Aisyah ini enggak ada pasalnya. Ini kelihatan kan? Anak Aisyah tadi. Anak Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Bunda Aisyah radhiyallahu anha akhbaratu mengabarkan kepada Yahya bin Ya'mar ya. Annaha sa'alat Rasulullah, bahwasanya Bunda Aisyah ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit taun, tentang taun, wabah yang ganas di masa Rasulullah ya, kakaknya COVID lah ya. Mbahnya COVID atau mbahnya ya, mbahnya COVID ya. Faqala, maka Rasulullah menjawab, karena adaban dulu ya, di masa Bani Israel atau tahun-tahun sebelum kaum muslimin, dulu COVID itu dulu tahun itu adalah adat ya berasuhullah, yang Allah kirim adat itu ala mayyasha,
kepada siapa saja yang dikehendaki. Tadi yang kalau yang namanya adab itu jelas kepada siapa? Orang kafir. Itu harus kita paham. Alamatnya siapa? Pasti orang kafir. Ya, jadi orang kafir kena adab. Dulu, zaman dulu, Tauhid. Ya. Berarti kalau sekarang bagaimana? Cucu Tauhid namanya Covid. Kalau yang kena Covid itu kafir, ya adab buat dia. Oke? Paham ya? Nah. Faja'alahumullahu rahmatan lil mu'minin. Lalu Allah menjadikan Tauhid itu rahmatan lil mu'minin. Tauhid itu menjadi rahmat untuk orang mukmin. Jadi pertanyaannya, rahmat itu kita sukai atau tidak? Sukai kan? Rahmat itu kita harap atau enggak kita harap? Ya, kalau bisa rahmat yang lain baru standar. Kita sedang membicarakan tauhid ini, ya. Ini yang akan membuat kita itu, ya, membuat kita itu kuat, tabah, kokoh menghadapi tauhid dan segenap keturunannya, ya, sampai COVID-19. Tidak perlu takut kita sama tauhid, tidak perlu takut sama COVID. Kena kita, alhamdulillah kita terpilih, dapat rahmat. Ini kalau persepsi kita benar karena akidah kita benar. Kalau akidah kita rusak, kena tauhid, ngeri. Setelah ngeri itu mati. Sehingga kalau ada orang misalnya, kok nggak takut tauhid, sok jagoan dulu. Ada orang nggak takut kok dibilang sok jagoan, padahal kita nggak takut itu bukan karena sok jagoan, karena kita paham bahwa COVID itu cucunya tauhid itu adalah rahmatun buat mukmin. Berarti kita tinggal apa? Persiapkan aja diri kita agar kita tergolong mukmin, tidak tergolong kafir. Sebenarnya adanya COVID ini merupakan rahmat Allah bagi orang mukmin. Mestinya orang-orang kafir, ya, yang menggunakan akal pikirannya gampang, tinggal switch aja dia. Gua sekarang kafir, ya. Kalau kena COVID mati juga. Tapi kalau orang mukmin kena COVID mati rahmat. Ya udah gua switch aja. Jadi mukmin tinggal syahadat. Begitu. Jadi ini kesempatan buat ibu-ibu, bapak-bapak, kalau berkomunikasi dengan orang di medsos di mana dan sebagainya. Sekarang ini orang-orang yang belum Islam ajak masuk Islam. Itu ingin dapat rahmatnya. Ingin, itu kan sudah datang. COVID-19. Kok rahmat sih? Iya, kalau ente mukmin, ya, ente tinggal switch saja. Sebentar. Mengucapkan syahadat kan sebentar, nggak sampai 1 menit kan? Iya. Jadi tinggal diubah persepsinya, ya. Masa sih Ustaz COVID kok rahmatun lil mukminin? Ya kita bilang COVID sama dengan tauhid, ya, cucunya tauhid. Nah, kalau bukan cucunya tauhid, lalu cucunya siapa? Gitu aku namanya, ya, gitu. Nah, kalau nggak percaya di rahmatul lil mukminin, terus percaya apa ini? Ada, naudzubillah min dzalik. Jadi kita percaya bahwa COVID itu rahmatul lil mukminin, kita ada harapan. Kita percaya nggak dengan kitab Sahih Bukhari? Percaya kan? Bahwa kitab Sahih Bukhari itu benar kan? Hadis Nabi kan? Percaya nggak dengan Nabi? Bahwa dia adalah Rasulullah? Percaya kan? Sudah selesai. Ya. Nah, sekarang
selanjutnya, sikap dan perbuatan yang harus kita lakukan. Kata Nabi, ma min abdin, tidaklah seorang hamba siapa aja yang mukmin, ya. Yakunu fi baladin, yakunu fi, dia tinggal di satu negeri atau satu kota yang ada COVID, ada COVID. Kalau sekarang ada cucian COVID namanya COVID. Ya, tidaklah seorang hamba tinggal di satu kota di mana di kota itu ada COVID. Wa yakusu fihi la yakhruju minal balad. Dia tinggal di kota itu. Stay at city. Bukan stay at home. Stay at city. Stay at home itu membuat pertumbuhan ekonomi minus. Betul? Karena nggak semua work from home. Kebanyakannya do at home. Alias nganggur di rumah. Do at home itu kalau bahasa Jawa hanya di rumah, nggak ngapa-ngapain. Ya, nggak ada fulus, mampus tuh. Betul? Nah, jadi kebijakan kalau salah persepsi akhirnya salah kebijakan. Salah kebijakan kerugiannya besar. Udah miskin, melarat, ya, terus nggak percaya kalau COVID itu bisa jadi rahmat, kemudian nggak mau lagi pengajian, nggak mau lagi sholat Jumat, nggak mau lagi sholat jamaah, lalu mengeluh, Tuhan ini gimana, saya sudah Islam kok jadi melarat kayak gini dan sebagainya. Ini nggak tahu ini dibikin melarat. Kebijakan itu yang membuat kita jadi melarat karena nggak boleh kerja. Pabrik-pabrik berhenti. Ya, nah, udah ngeluh-ngeluh gitu, ngomel-ngomel gitu, malah Israel datang. Nah, bilangin, kan malaikat Israel udah pasti bakal datang, ya nggak? Tinggal cepat atau lambat, gitu. Ya, jadi harus kita persiapkan dulu diri kita, sikapnya, ya. Berarti dia itu tidak keluar dari kota itu, tidak meninggalkan kota itu, ya. Sobiron muktasiban, sobiron muktasiban. Sobiron itu artinya tidak lari dari kota itu. Dia menghadapi dengan tegar, akan kena. Ya, seandainya kena, dia sabar. Ya, sama dengan di medan tempur, menghadapi musuh nggak kabur, tetap hadapin. Ya, dengan persenjataan yang kita miliki. Kena atau tidak kita oleh senjata musuh, itu la yusibana ilama kata Allah. Tidak akan nyampe menyentuh, ya, pedang musuh kepada kita kecuali ditetapkan oleh Allah. Nah, itu namanya sabar. Lalu muktasiban, apa muktasiban? Ya, masih ingat nggak hadis tentang saum? Ya kan? Mansoma Ramadana imana wahtisaban. Apa artinya? Bisa bersungguh-sungguh berharap dapat pahala dari Allah, berharap bahwa saumnya diterima oleh Allah. Nah, kalau di sini apa? Bersungguh-sungguh berharap agar, untuk satu syarat tafsir, syarat hadis, berharap daful barat, berharap kepada Allah tidak terkena COVID, dan berharap kepada Allah kalau kena dapat pahala besar. Ingat kita kena bencana, kena musibah itu dapat pahala. Ya, makanya dalam Islam berobat hukumnya bukan wajib, sunnah. Sabar hukumnya wajib. Paham ya? Jadi jangan kebalik, kalau ikuti kedokteran ya wajib berobat. Kalau bisa ya sakit pilek dioperasi kakinya, itu kan. Kalau di rumah sakit begitu, ya. Jadi sabar agar tidak kena penyakit. Berarti apa? Agar tidak kena COVID. Berarti apa? Kita tingkatkan imunitas kita. Dengan cara apa? Menurut kesehatan adalah kita minum vitamin, kita minum ya suplemen, kita minum madu, ya, kita minum
Batu sauda. Kita minum apa lagi? Lemon tea tadi ya. Apa lagi? Apa aja pokoknya ada di WA minumin semua. Itu kan kerjaan ibu-ibu. Nah, itu secara fisik, jasmani. Muktasibah itu berarti. Lalu secara rohani apa? Banyak baca Quran, banyak zikir, banyak sholawat, banyak istighfar. Karena baca Quran, zikir, sholawat, istighfar menggetarkan tubuh kita. Dan getaran tubuh kita, emang udah selesai sih. Getaran tubuh kita akan mematikan virus. Ya. Lagi getar kemudian mati bagaimana Pak Ustaz? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan mau mati malah jancu ngomongnya. Ya itu namanya gak zikir namanya. Betul? Nah. Nih, terakhir nih sebelum mati ya. Ya lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu. Kembali ayat tadi ya. La yusibana illa ma kataballahu lana. Ini orang ini aktif tadi, siapa aja berarti bisa bapak-bapak ibu-ibu. Dia tahu, yang lalu tahu artinya yakin, akidahnya yakin. Bahwa saya tidak mengenainya COVID itu ilama kata Allah lahu, kecuali telah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Ilah melainkan, ya tidaklah orang yang begini-begini melainkan karena lahu mislu ajri syahid, maka dia mendapat pahala mati syahid. Saya mau tanya, ingin mati syahid atau tidak? Ingin mati syahid atau tidak? Ingin mati syahid atau tidak? Takbir. Berarti nggak perlu takut kena COVID. Nggak perlu takut mati karena kena COVID. Karena sudah ada jalan keluar. Alhamdulillah kalau belum mati syahid. Ya, jadi kalau ada COVID nanti, ya ibu-ibu seandainya ada yang kena, ya caranya adalah bercermin. Ya pulang, ngomong pada diri sendiri, ya. Ya COVID, kamu sudah nempel di dalam tubuh. Kamu adalah makhluk Allah. Ya, aku tidak mungkin mati karena kamu. Aku hanya bisa mati kalau sudah dicatat oleh Allah. Matiku bersamaan dengan kamu nempel pada. Jangan ganggu aku karena aku akan diadab oleh Allah. Jadi sebelum mati kita ngancam dulu ke COVID. Kalau COVID-nya grogi lari dia pasti. Betul nggak? Itu juga cara terapi penyembuhan. Kita lebih yakin daripada COVID. Kita nggak perlu takut dengan mati insya Allah. Kalau kita mati itu sudah sampai kayak COVID. Aku nggak akan mati kecuali sudah Allah catat aku mati. Dan kalau kita mati, lahu mislu ajri syahid, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Itu aja. Cukup jelas kan? Kokoh akidah kita, bersih akidah kita. Nggak perlu kita bingung ini bagaimana. Nggak perlu. Ini cukup satu hadis saja menghadapi itu. Ya, saya kira cukup ya Bu ya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada bertanya sebelum saya tutup. Ini udah jam berapa nih? Udah lewat? Oh iya. Jam berapa sih? Ada jam 9:30, ada 10 berapa? Tapi yang pasti jam 10 berhenti ya kita ya. Silakan. Bu, Bapak